jangan deket-deket Pak, sebenarnya ledakan. Sejumlah petugas tol dan polisi patroli jalan raya berupaya memadamkan api yang membakar minibus di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Selipi menuju Tomang, Jakarta Barat. Namun api yang sudah membesar gagal dipadamkan dengan apar. Api padam setelah 2 unit damkar dari kantor Palmerah, Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari bagian mesin mobil. Tidak ada korban jiwa, pengemudi dan penumpang berhasil menyelamatkan diri. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas di tol dalam kota dari arah Selipi menuju Tomang sempat tersendat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Pemirsa, kebakaran terjadi pada sebuah warung makan 2 lantai di kawasan Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh barang di lantai 2. Astagfirullah, sedang kabur. Api berkobar membakar sebuah warung makan berlantai 2 di Jalan Kunir, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar, menghabiskan seluruh barang yang berada di lantai 2. Beruntung sejumlah karyawan yang tinggal di warung tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sementara api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, A-News melaporkan. Pemirsa, tak terima seorang petani tiba-tiba ditahan puluhan orang geruduk Polsek Ijen dan mengeroyok Kapolsek di Bondowoso, Jawa Timur. Warga yang emosi juga menebang pohon di sepanjang jalan menuju Kaligedang hingga memblokir jalan. Puluhan warga menggeruduk Polsek Ijen dan membawa paksa Kapolsek Ijen, AKP Suherdi. Bahkan penahanan Kapolsek AKP Suherdi terjadi hingga malam hari. Warga juga memotong pohon dan menutup akses jalan menuju Kaligedang. Forkopimda, Ketua DPRD, Kapolres, serta Dandim menemui warga untuk berdialog serta meminta Kapolsek untuk diperbolehkan pulang. Aksi ini dipicu usai salah seorang petani dibawa aparat kepolisian tanpa kejelasan. Warga diduga emosi dan meminta penjelasan ke Mapolsek. Kondisi saat ini Polsek Ijen dengan kondisi aman, masih terkendali. Untuk menuju kejadian masih kita dalami lebih lanjut karena kita takut salah prosesnya, jadi kita lakukan begitu. Ya, saya berharap bisa menahan diri. Saya bisa diri, cari solusi. Jadi sebenarnya Forkopimda, apa yang dilakukan oleh Forkopimda selama ini adalah mereka mencari solusi. Tidak mungkinlah kami, Pak Bupati, Wakil Bupati, lalu kemudian akan meninggalkan rakyat. Apalagi saya sebagai wakil rakyat. Tentu saya punya tanggung jawab, punya kewajiban mewakili rakyat. Petugas juga masih akan terus berjaga di kawasan Ijen hingga situasi benar-benar kondusif. Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani meninggal dunia usai mobil dinas yang dikendarainya menabrak pohon di pinggir jalan Kota Situbondo, Jawa Timur. Nyawa korban tak tertolong saat dibawa ke rumah sakit. Mobil dinas Kapolsek Arjasa AKP Kusmiani ini rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan BP Sudirman, Kota Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa terjadi pukul 3 sore ketika AKP Kusmiani dalam perjalanan pulang dari Polsek Arjasa menuju rumahnya di wilayah Panarukan. Ia diduga kehilangan kesadaran saat mengemudi mobil hingga mobil yang dikendarainya menabrak pohon di tepi jalan. Petugas dan warga sekitar langsung mengevakuasi korban ke UGD Rumah Sakit Elizabeth di Situbondo. Tenaga medis sempat melakukan tindakan resusitasi jantung paru RJP, namun nyawa korban tidak tertolong. Dugaan sementara, korban mengalami serangan jantung, namun proses penyelidikan tetap dilakukan untuk mencari penyebab pastinya. Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Darmawan,
menyampaikan duka mendalam atas wafatnya perwira yang dikenal berdedikasi tersebut. Kami mendapat kabar terjadi laka tunggal di depan Kodim mengendarai kendaraan dinas yang dikemudikan oleh salah satu Kapolsek, dan begitu dibawa ke rumah sakit yang bersangkutan tidak tertolong dan sudah dinyatakan oleh pihak rumah sakit meninggal dunia. Penyebabnya sendiri kecelakaan ini karena dugaan sementara kalau berdasar dari keterangan dokter tadi yang menangani, diduga pada saat mengemudikan terkena serangan jantung. Laka lantas ini telah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi menyelamatkan bocah yang nyaris hanyut terbawa arus di Koja, Jakarta Utara. Polisi tersebut bernama Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas. Astagfirullahaladzim. Tolong yang bisa berenang. Tolong yang bisa berenang. Seorang anggota polisi menyelamatkan anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus di Kali Kresek, Lagoa, Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Babin Kamtibnas Polsek Koja ini mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Dari situ saya dengan tidak memikirkan keselamatan saya juga untuk membantu itu, sehingga ketemu pada saat diselamatkan dan warga lain juga ikut membantu. Orang tua korban tidak menyangka jika anaknya yang pamit belajar kelompok justru terbawa arus saat bermain. Orang tua korban sampaikan terima kasih karena anaknya berhasil diselamatkan oleh Aibda Eli. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, Kota Bekasi, Jawa Barat dikepung banjir. Ya, dari data BPBD Bekasi, 10 titik permukiman warga terendam banjir. Petugas mengevakuasi warga korban banjir di perumahan Dosen Ikip, Kelurahan Jati Keramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dengan perahu karet. Banjir yang merendam kawasan ini sejak Selasa sore masih belum surut. Bahkan ketinggian air pun kembali meningkat hingga mencapai 2,5 meter. Banjir akibat hujan deras dan meluapnya Kali Cakung. 7 mesin pompa air dioperasikan untuk menguras banjir. Petugas gabungan bersiaga dan berpatroli di lokasi. Sebagian warga mengungsi sementara, sebagian lagi bertahan di lantai 2 rumah mereka. ini ketinggian air perkiraan antara tadi sempat ada kenaikan kembali 1,8 meter dari 1,5. Semakin ke belakang ini semakin naik. Perkiraan 2,5 meter. Iya. Beberapa warga ada yang memang kami tadi evakuasi, tapi evakuasinya ada yang keluar dan ada juga yang kembali ke rumahnya. Lebih banyak mereka yang standby di rumahnya masing-masing. Nah, selain itu, perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat juga masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter pada Selasa malam. Petugas mengevakuasi warga yang hendak beraktivitas dengan 3 perahu karet. Berdasarkan data dari pihak BPBD Kota Bekasi, hujan deras yang terjadi Selasa siang hingga malam hari membuat 10 titik banjir di sejumlah permukiman warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, diguyur hujan deras, sejumlah wilayah terendam banjir di Jakarta. Banjir pun menyebabkan kemacetan. Iya, sementara di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara, pemirsa, banjir merendam 3 kecamatan. Di
Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dimohon buat Bapak Bupati yang terhormat yang ada di... Banjir melanda sejumlah desa di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir terparah ada di Kelurahan Tuko Sibuluan, Kecamatan Pandan. Mohon solusinya. Derasnya arus banjir membuat sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah warga terkena banjir antara 50 cm hingga 1 meter. Petugas BPBD setempat berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Banjir melanda sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pandan, Barus, dan Kecamatan Sorkam. Banjir terjadi akibat meluapnya sejumlah sungai setelah wilayah ini diguyur hujan lebat sepanjang hari ini. Tak hanya di Tapanuli Tengah, 18 titik di Tangerang Selatan, Banten juga terendam banjir. Data dari BPBD Tangerang Selatan mencatat hingga Selasa sore ini terdapat 18 titik lokasi banjir serta 2 titik lokasi longsor. Salah satunya di perumahan Puri Bintaro Indah Ciputat. Petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat lebih tinggi dengan menggunakan perahu karet. Banjir yang merendam perumahan ini hingga setinggi 90 cm ini diakibatkan karena intensitas curah hujan yang tinggi serta meluapnya anak Kali Angke. Banjir merendam perumahan juga terjadi di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air mencapai 1 meter. Selain merendam perumahan Jati Bening Permai, sekolah dan masjid turut terendam banjir. Banjir diakibatkan hujan deras dan disertai kiriman air dari kampung yang posisinya berada di atas dan luapan dari Kali Cakung yang debit airnya tinggi. Warga menceritakan banjir mulai naik dengan cepat ke perumahan Jati Bening Permai dan masjid serta sekolah. Meski banjir tinggi, warga masih bertahan di rumah masing-masing yang mayoritas berlantai 2. Perumahan Jati Bening Permai salah satu perumahan yang kerap dilanda banjir saat hujan turun deras. Tim Liputan iNews melaporkan.